pertemuan pertama kita ya. Iya Kak. Pertama-tama alangkah lebih baiknya kalau kita perkenalan dulu, soalnya kakak juga belum tahu namanya adik siapa, adik juga belum tahu namanya kakak siapa kan. Jadi kalau boleh tahu namanya siapa? Arman. Arman. Oke Arman, sebelumnya perkenalkan nama kakak Rahmania. Kakak dari Universitas Tadulako, program studi bimbingan dan konseling. Di sini kita akan melakukan sesi konseling ya Arman. Iya. Pertama-tama, bagaimana kabarnya Arman? Baik. 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 Oke, Arman kelas berapa? 8C. 8C. Arman tinggal di mana? Di Mangboro. Di Mangboro, di BTN Mangboro. Iya. Oke, Arman kalau ke sekolah naik apa? Di antar orang tua. Diantar orang tua, diantar jemput. Iya. Tidak, berjalan pulang. Oh, kalau pulang berjalan. Tidak capek? Tidak. Habis pulang, habis sekolah pulang jalan, tidak capek? Tidak. Oh, tidak. Oke, Arman. Jadi Arman, tujuan kita pertemuan kita hari ini yaitu melakukan sesi konseling tentang permasalahan yang Arman alami. Sebelumnya kakak jelaskan bahwa kita akan menyelesaikan permasalahan Arman. Arman boleh bercerita apa saja kepada kakak secara terbuka dan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Arman juga tidak perlu khawatir kalau cerita Arman bakal diketahui oleh orang lain karena cerita ini hanya kita berdua saja yang tahu. Kakak tidak bakal menceritakan cerita Arman kepada orang lain tanpa persetujuan dari Arman. Kita di sini juga saling menghormati. Kakak menghormati Arman, Arman menghormati kakak. Terus Arman boleh bercerita, pokoknya Arman ceritakan saja apa yang Arman alami selama ini. Arman juga boleh duduk sejamannya Arman. Bagaimana di sini, nyaman atau tidak? Nyaman. Oke, duduknya boleh diperbaiki. Senyamannya Arman. Arman sudah siap? Siap. Siap. Oke, kita mulai. Nah, kakak sudah tahu sebenarnya permasalahan Arman apa, diceritakan oleh guru BK-nya Arman bahwa Arman memiliki self-efficacy yang kurang atau kurangnya kepercayaan diri pada Arman. Nah, itu boleh Arman ceritakan kepada kakak bagaimana? Silakan. Ya. Saya malas dalam kelas itu kena guru. Kenapa? Lalu melapor-lapor orang tua gitu. Oh, jadi Arman di dalam kelas itu merasa malu karena kadang guru-guru melaporkan perilaku Arman ke orang tua. Perilaku seperti apa kadang? Lambat masuk kelas, bolos pelajaran. Jadi Arman sudah merasa malu untuk masuk di kelas atau merasa malu untuk tampil di depan kelas. Iya. Ya, jadi alasan Arman membolos itu kenapa? Malas belajar, astaga. Dari kemalasan Arman itu membuat Arman menjadi kurang percaya diri di dalam kelas ya. Oke, Arman kalau di dalam kelas biasa berani tidak kalau dipanggil untuk ke depan kelas mengerjakan tugas? Berani. Harus jawab Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Malu depan. Malu. Dilihat teman-teman. Oh, malu dilihat teman-teman. Kenapa malu? Itu kan teman-temannya Arman. Dorong bakas ketawa terus. Oh, dorong ketawakan Arman. Iya. Oke. Arman itu hal yang lumrah dalam pertemanan, dalam kelas. Tapi jika Arman terus-menerus seperti itu, bakal tidak ada perubahan yang Arman rasakan. Nah, kalau Arman malu-malu, kadang Arman, apa yang Arman lakukan? Cuman kalian lihat orang maju ke depan gitu. Arman tidak ada niatan untuk saya juga mau berani deh kayak mereka. Pak, bukan juga begitu ya, tapi malu. Tetap malu ya. Iya. Oke Arman. Nah, jadi jadi Arman malu untuk tampil di depan kelas karena kadang diketawakan sama teman-teman kelas ya. Nah, untuk sesi kali ini apa harapan Arman untuk sesi konseling berikutnya, atau sesi ini apa harapan Arman?
ingin berubah. Ingin ada perubahan ya, tentu saja ada perubahan. Jadi Arman, ketidakpercayaan diri itu memang kadang sangat mengganggu karena tidak ada keberanian dalam diri untuk tetap maju. Tapi kakak juga mengharap dari sesi konseling ini ada perubahan yang bakal kita lihat ke depannya, bahwa Arman sudah bisa berani di depan kelas, sudah ingin ada perubahan di diri Arman, tidak membolos lagi, tidak malu lagi. Nah, maka dari itu kita akan melakukan sesi konseling berikutnya di pertemuan berikutnya. Apakah Arman bersedia? Bersedia, oke. Kita akan melakukan sesi konseling sesi kedua atau sesi berikutnya itu minggu depan di waktu yang sama, di hari yang sama, di ruangan yang sama, dan untuk waktunya nanti kita sesuaikan saja sama jam pelajarannya Arman. Nanti kakak kembali lagi atau nanti kakak yang menghubungi gurunya Arman, ya Arman? Iya. Oke, Arman, sampai sini saja pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas waktu yang Arman berikan kepada kakak. Kakak ucapkan terima kasih. Terima kasih. Hati-hati di jalan, Arman. A few inches later. Halo Arman. Hai. Oke, ini pertemuan kedua kita ya Arman. Bagaimana kabar Arman hari ini? Baik. Sudah sarapan? Sudah makan? Sudah. Sudah. Hari ini ada kegiatan apa saja? Belajar, sholat. Oh iya, habis sholat ya? Iya. Habis sholat. Nah Arman, karena ini pertemuan kedua kita, seperti minggu lalu, kakak ingin kamu menceritakan apa saja secara terbuka kepada kakak. Jangan ada yang ditutup-tutupi dan jangan merasa kalau ini akan tersebar, karena cerita ini hanya kita yang ketahui antara Arman dengan kakak saja. Dan jangan takut kakak akan membeberkan ini, karena kakak tidak bakal menceritakan cerita Arman tanpa persetujuan dari Arman, ya Arman? Iya. Oke Arman, minggu lalu Arman bilang Arman ingin ada perubahan dalam diri Arman. Nah, selama 1 minggu perubahan apa yang Arman rasakan atau Arman lakukan? So berani. Sudah berani, wah hebat sekali Arman. Berani apa ini? Sudah mau masuk kelas? Iya, masuk kelas. Nih. Sudah juga mantan tugas. Astaga, masya Allah, sudah berani masuk kelas, sudah mau mengantar tugas ya. Jadi Arman itu hebat sekali perubahannya selama 1 minggu ini. Terus bagaimana perasaannya Arman sudah melakukan itu? Senang. Oke, baik. Senang ya Arman. Bagus sekali. Menurut Arman, apa yang membuat Arman pas minggu lalu membuat Arman berani? Apa? Buat berani di rumah. Dari rumah. Iya. Arman dari rumah. Latihan dari rumah. Latihan terus. Iya. Oke, Arman. Sangat baik. Arman sudah mau mencoba untuk melakukan perubahan yang Arman bilang minggu lalu kan. Iya. Hebat sekali. Apakah cara itu sering Arman lakukan, berlatih dari rumah? Iya. Sering. Itu kalau Arman merasa malas atau tidak mau masuk di kelas atau lagi ragu sama diri sendiri, itu Arman biasanya Arman bikin apa atau buat apa? Mendengar musik sama mencatat. Untuk motivasinya Arman sendiri ya, latihan lah di rumah ceritanya. Wah, ternyata Arman ini sebenarnya mempunyai motivasi yang kuat untuk diri sendiri. Menurut Arman penting nggak sih merasa yakin sama
diri sendiri itu penting. penting. Kenapa menurut Arman penting? Penting supaya saya tidak malu terus. Oke, itu betul sekali Arman. Hebat karena kamu sudah tahu, karena kepercayaan diri itu sangat penting untuk diri Arman sendiri, supaya Arman lebih berani, lebih percaya diri atas dirinya Arman sendiri. Nah, menurut Arman dari obrolan kita hari ini, apa yang menurutnya Arman bagus di dirinya Arman sendiri? Semangat. Semangat, sudah semangat mau masuk kelas, ya kan yang Arman bilang tadi. Terus, Berani bercerita dan oke, depan terus. oke, sangat bagus Arman, itu sangat hebat. Arman sudah bisa berani, sudah mau tampil di dalam kelas, sudah tidak bolos lagi kan di beberapa mata pelajaran, walaupun masih belum signifikan perubahan yang Arman harapkan minggu lalu, tetapi kakak mau untuk minggu depan, apakah Arman ingin mencoba tantangan kecil itu? Ya, Mau? mau. Mau Arman maunya bagaimana? Belajar depan terus. Mau mengerjakan, bilang saya mau disuruh mengerjakan Jadi saya mau disuruh mengerjakan tugas. Oh, jadi Arman, tantangan yang ingin Arman lakukan minggu depan itu ingin mengerjakan tugas di papan tulis. Oke, jika disuruh. Oke, Arman berani? Berani. Betul? Betul. Oke, betul. Nah, itu sangat keren. Jadi itu target yang ingin Arman coba, dan kakak akan tanyakan minggu depan apakah Arman benar-benar berani atau tidak. Nah, kakak sangat dukung Arman ingin melakukan hal-hal itu. Jadi kalau Arman merasa gugup nanti pas mengerjakan tugas, Arman harus apa? Besok latihan di rumah bisa jangan takut salah. Oke, bagus, sangat bagus Arman. Saya setuju. Bagus, sangat bagus. Terakhir, kakak setuju. Semoga kamu bisa, dan kamu pasti bisa kalau kamu latihan di rumah. Nah, untuk sesi berikutnya, apa harapan kamu lagi untuk kedepannya? Berani. Lebih berani lagi dari sebelumnya. Oke. Terakhir, apakah ada yang ingin kamu bicarakan atau ada yang ingin kamu capai untuk minggu depan lagi? Saya berani maju ke depan untuk belajar. Oke, jadi harapan Arman ingin lebih berani lagi dari sebelumnya, dari minggu ini. Oke, itu kakak tunggu, dan harapan kakak pun sama kayak Arman. Kakak ingin Arman minggu depan sudah lebih berani, sudah sering masuk di kelas, berani mengerjakan tugas dan tidak bolos-bolos lagi, dan mulai percaya diri sama kemampuan Arman sendiri. Oke, terima kasih Arman sudah mau terbuka hari ini. Arman sudah cukup baik, melangkah lebih jauh dari ketertinggalan Arman kemarin, ketidakpercayaan diri Arman kemarin. Dan Arman sudah mau percaya sama dirinya Arman sendiri. Next, untuk pertemuan selanjutnya kita akan ketemu lagi minggu depan di waktu yang sama. Untuk waktunya kita akan bicarakan lagi nanti, kita sesuaikan dengan mata pelajarannya Arman. Apakah Arman bersedia? Sedia. Oke, terima kasih Arman. Ya. A few moments later. Halo Arman, selamat pagi. Oke, bagaimana kabarnya Arman hari ini? Baik, Kak. Baik? Baik. Sangat baik ya kelihatannya. Semangat terus Arman. Nah Arman, ini sudah menjadi sesi terakhir kita dalam sesi konseling. Saya senang bisa mendampingi Arman selama ini. Dari Arman sendiri, bagaimana perasaan Arman setelah mengikuti sesi kita sebelumnya? Senang. Senang? Wah, bagus. Kalau Arman ingat pertemuan kita kemarin itu, Arman merasa tidak yakin sama diri sendiri kan, sama tidak
tidak bisa untuk percaya diri. Nah, Rana mau tanya, menurut Arman apa yang sudah berubah dari Arman? Atau Arman sudah melakukan apa selama ini? So berani maju ke depan. Sudah berani maju ke depan kelas? Ke depan bukan terus. Iya. Oke, bagus. Sekarang itu perkembangan yang sangat bagus karena Arman sudah berani untuk maju ke depan kelas untuk mengerjakan soal di depan. Dan Arman sudah bisa meyakinkan dirinya Arman kalau Arman itu bisa. Saya sangat bangga kepada Arman. Nah, apa hal yang paling membantu Arman untuk berubah seperti sekarang ini? Dengan saya bisa tetap maju ke depan berbicara. Oke. Sebenarnya refleksi seperti itu sangat penting. Kadang kita terlalu fokus kepada kekurangannya kita sehingga lupa bahwa Arman itu ternyata pernah berhasil. Nah, dari pengalamannya Arman ini, menurutnya Arman apa arti percaya diri itu? Berani maju. Berani. Berani. Apalagi? Yakin. Yakin. Sakit. Udah, itu saja? Iya. Saja. Oke. Jawaban Arman sangat betul bahwa percaya diri itu berani serta yakin kepada diri kita sendiri. Nah, itu inti dari self efficacy, keyakinan bahwa kita mampu mengatasi tantangan dan mencapai sesuatu itu dengan sebuah usaha. Kalau boleh tahu, Arman selama sesi konseling ini momen apa yang bikin Arman paling berkesan? Saya bangga diri saya sendiri bisa maju ke depan, terus mengerjakan tugas, lanjutkan di depan. Saya bangga. Oke, itu contoh yang sangat nyata bahwa Arman itu sebenarnya punya kemampuan. Dan pengalamannya Arman kemarin bisa jadi sumber kekuatan Arman di masa depan. Keberhasilan kecil seperti itu bisa jadi fondasi untuk Arman ke depannya. Iya kak, saya mau membuktikan diri sendiri. Oke, hebat. Arman sangat hebat sejauh ini. Kalau begitu, apa rencana Arman setelah ini? Atau apa yang ingin Arman teruskan dari pertemuan kita? Atau dari apa yang bisa Arman kembangkan? Berani maju ke depan, berani tulis, berani baca. Saya bangga di depan tulis. Oke, itu yang sikap yang sangat positif. Hal-hal itu bisa Arman kembangkan lagi ke depannya, membantu orang juga, bisa memperkuat rasa percaya diri Arman. Sebelum kita akhiri sesi ini, saya ingin Arman ingat satu hal. Arman itu punya potensi. Selama Arman percaya dan ingin berusaha, Arman pasti bisa berkembang lebih baik dari sebelumnya. Arman bisa maju ke depan kelas, Arman bisa berani dan percaya diri. Terima kasih kak. Oke, sama-sama. Terima kasih juga karena Arman sudah mau terbuka, jujur dan aktif selama sesi konseling kita beberapa minggu ini. Saya percaya kalau Arman bisa menghadapi apapun yang Arman hadapi nanti. Jangan ragu untuk ketemu dengan saya kalau ingin bercerita apapun itu kepada saya, baik dari kepercayaan diri Arman ataupun pribadi-pribadi Arman yang lain ya. Oke, hari ini kita tutup saja. Terima kasih Arman telah meluangkan waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Hati-hati di jalan. Terima kasih kak.